Jangan berharap venue putaran keempat dipindah dari Qatar atau Arab Saudi. Dan jangan juga berharap Iran dicoret dari Piala Dunia dan digantikan Indonesia. Karena Donald Trump memang melarang 12 negara itu masuk ke negaranya. Tetapi saudara-saudara, dalam larangan itu juga ada pengecualiannya. Ada yang dikecualikannya. Apa itu? Nah, simak video ini sampai habis biar kalian cerdas dan tidak gampang termakan hoax. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran. Negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Tidak lebay, tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan. Pokoknya, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini setelah ceasefire, gencatan senjata tercipta antara Israel dengan Irania dan Mama Rika, saudara-saudara, berarti kan potensi pemindahan venue kualifikasi Piala Dunia round 4 putaran keempat itu sudah tereliminasi lah, sudah nggak mungkin lagi ada opsi itu, selain ya tentu saja dua negara itu, Qatar dan Arab Saudi adalah anak emas. Nah, sekarang ini muncul lagi. Ada orang-orang yang berharap. Aduh, ngarep kok nggak logis sekali. Berharap bahwa tim nasional Iran itu gagal berangkat ke Piala Dunia 2026. Itu ada orang-orang yang berharap seperti itu. Pandit lah, pengamat lah, media juga banyak yang menulis itu tentang potensi, berspekulasi tentang potensi Iran tidak bisa berangkat ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Asumsi mereka berdasarkan dengan executive order Presiden Donald Trump, perintah. Kalau di Indonesia itu istilahnya kepres kali ya, keputusan Presiden Donald Trump tentang larangan memasuki negara Amerika Serikat. United States of America. Itu ada 12 negara yang warga negaranya dilarang masuk Amerika Serikat karena di negara yang nggak benar. Kira-kira kayak begitulah saudara-saudara. Ada 12 negara dan ada beberapa negara lagi yang diawasi dengan ketat. 12 negara itu misalnya Afghanistan, Myanmar, Chad, kemudian Republik Kongo, kemudian Guinea Ekuatorial, kemudian ada lagi Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman. Nah, itu 12 negara yang dilarang masuk Amerika. Kemudian ada lagi yang visanya diperketat, misalnya seperti Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Iran dalam daftar itu, saudara-saudara, telah memunculkan spekulasi. Perdebatan lah, diskursus ya, nggak apa-apa lah, itu demokrasi, semua orang boleh berbeda. Di Indonesia, di sejumlah media sosial, bahkan di media arus utama, di media mainstream, pengamat, pandit, terus apalagi lah banyak orang komentator, tidak termasuk gadungan. Itu mereka berdebat mengandai-andaikan, bisa berharap bahwa kemungkinan besar Iran akan dicoret dari Piala Dunia karena masalah ini. Karena masalah itu, tapi realitasnya, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan faktanya ya. Faktanya, realitasnya ini pencoretan Iran itu ya kemungkinan besar
tidak akan dilakukan oleh FIFA, saudara-saudara. Kemungkinan besar tidak akan bisa dilakukan FIFA. Kalaupun, nah ini ya, kalaupun dicoret itu biasanya kalau ada misalnya dulu kayak Yugoslavia, kayak Rusia yang menginvasi Rusia yang menginvasi Ukraina. Tetapi kan ini Iran tidak menginvasi, justru dia diserang. Nah, itu kemungkinan juga FIFA tidak akan melihat itu. Kalaupun dia dicoret, saudara-saudara, penggantinya itu ya bukan Indonesia. Penggantinya bukan Indonesia, penggantinya ya dari grup A. Grup A itu saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingatkan di situ Iran juara grup, kemudian Uzbekistan runner up, Uni Emirat Arab peringkat ketiga, Qatar peringkat keempat, kemudian Kirgistan apa Tajikistan ya? Kirgistan peringkat kelima, Korea Utara peringkat keenam. Itu berarti seandainya walaupun ya kemungkinan besar nggak mungkin juga sih Iran dicoret, saudara-saudara, penggantinya ya peringkat ketiga di grup A. Siapa itu? Uni Emirat Arab. Berarti nanti Kirgistan naik dari posisi 5 ke posisi 4 dan akan bermain dan bersama Qatar akan tampil di round 4. Saudara-saudara, kedua ini yang paling penting dijelaskan kepada fans di Indonesia supaya tidak banyak berharap, sebagai bagian juga dari jawaban dari beberapa pengamat, beberapa pandit, beberapa orang-orang, beberapa media yang ngotot sekali lah berasumsi, berteori bahwa Iran bakal dicoret. Ini jawabannya ada pada eksekutif ordernya Donald Trump. Jadi dalam perintah Donald Trump itu, dalam peraturan pelarangan 12 negara, warga negara 12 negara itu memasukkan Amerika, itu ada yang disebut sebagai exception atau apa ya? Pengecualian lah, saudara-saudara, dikecualikan dari larangan itu. Misalnya pertama itu adalah pemegang green card. Orang yang memegang green card Amerika dari negara itu, dari negara 12 negara itu tetap diizinkan masuk. Kemudian warga dual citizen, warga yang punya dua kewarganegaraan itu juga tetap diizinkan. Jadi misalnya warga negara Iran punya paspor Amerika, warga negara Kuba warga negara Yaman punya paspor Amerika, dual citizen itu diizinkan masuk. Kemudian orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Amerika itu juga diizinkan masuk. Orang-orang yang bekerja untuk lembaga-lembaga internasional seperti FIFA, seperti PBB, seperti UNESCO, CONCACAF, FIBA yang berkantor di Amerika itu juga dikecualikan. Kemudian orang-orang yang punya keluarga di Amerika yang sudah menjadi warga negara Amerika itu juga dikecualikan. Kemudian anak-anak yang diadopsi oleh warga negara Amerika dari negara-negara asal itu juga dikecualikan. Kemudian yang paling penting dan ini jarang dibicarakan dan jarang diungkap itu oleh orang-orang yang mengharapkan Iran dicoret ini adalah duta olahraga. Nah, kontingen rombongan olahraga itu dikecualikan dari aturan ini, saudara-saudara. Duta olahraga yang seperti apa yang dimaksud? Ya, Piala Dunia, Olimpiade yang mendapatkan rekomendasi resmi dari asosiasi olahraga, dari federasi olahraga yang bersangkutan. Misalnya sepak bola ya FIFA, atau kalau di level Amerika Utara Tengah ya CONCACAF. Kalau Olimpiade ya IOC, International Olympic Committee. Basket ya FIBA. Itu yang dikecualikan. Untuk olahragawan itu sudah terjadi, saudara-saudara, sudah terjadi. Haiti itu ikut Piala Emas CONCACAF ini yang saat ini sedang berlangsung, saudara-saudara, di Amerika bersamaan dengan Piala Dunia antar klub. Itu pemainnya juga ikut semua. Walaupun dia masuk dalam 12 negara yang dilarang masuk ke Amerika. Itu Haiti ikut di situ di Piala Emas CONCACAF. Itu semuanya ikut dan semuanya sudah bertanding. Kemudian, pemain Iran, Mehdi Taremi adalah striker Iran yang bermain untuk Inter Milan. Dan Inter Milan sekarang sedang tampil di Piala Dunia antar klub 2025 dan baru saja lolos mengalahkan River Plate, lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup apa ya, grup F apa grup E gitu. Itu
Mehdi Taremi ini dia mendapatkan visa, saudara-saudara, visa dia dapat visa, dan visa, kalau visa di Amerika itu bisa berlangsung lama. Itu dia sudah dapat visa, dia diizinkan masuk. Tetapi Mehdi Taremi memang tidak berangkat ke Amerika karena saat saat dia akan berangkat menuju ke Amerika, menuju ke Italia, terbang bersama Inter Milan, dia itu ada di Teheran. Dia baru saja selesai menjalani pertandingan internasional FIFA kualifikasi Piala Dunia terakhir itu melawan Korea Utara atau itu. Kemudian dia masih tinggal di sana di Teheran, dan ketika dia akan berangkat ke Italia kemudian ke Amerika menggunakan visa yang dia dapat dari Donald Trump itu, Israel menyerang Iran. Dia terjebak di Teheran, tidak ada tidak ada penerbangan dari Amerika dari dan keluar Iran. Sehingga dia terjebak. Perjalanan darat juga crowded, macet, ke Turki, ke Afghanistan, semua sulit. Sehingga Inter Milan memutuskan bahwa Mehdi Taremi sudahlah, nggak usah ikut ke Amerika, apalagi dia punya keluarga di Teheran yang harus diurus, dan itu visanya tetap berlaku walaupun tidak digunakan. Perlu menjelaskan seperti ini, saudara-saudara, supaya kita ini realistis lah, hidup dalam sebuah realita, hidup dalam sebuah kenyataan, tidak diawang-awang, tidak ngarep sesuatu yang tidak mungkin, tidak terrealisasi. Jangan seperti itu. Jangan pula berspekulasi yang aneh-aneh, karena banyak juga pandit pengamat yang nggak paham dia hanya paham di satu topik, kemudian dia mencoba menganalisis di topik lain. Nah, itu banyak sekali. Ini tujuan saya menjelaskan itu bukan bermaksud apa-apa. Jangan saya dibilang pro ini, pro itu, nggak ada. Ngapain? Saya juga nggak dibayar. Ya, itu cuma ingin menjelaskan saja duduk perkara yang sebenarnya. Fakta, realitas yang sebenarnya itu seperti apa. Kayak kasus Qatar itu, ya. Logikanya, realitasnya memang susah. Nggak akan FIFA nggak akan begitu saja akan memindahkan pertandingan dari Qatar, dari Arab Saudi, karena realitasnya, faktanya memang mereka anak emas. Itu bukti sudah transparan, dan kemudian perang juga sudah hampir selesai. Saya kan sudah bilang kemarin, ya paling seminggu, dalam waktu seminggu juga sudah selesai. Ternyata saya ngomong itu kejadian di sana terjadi ceasefire, gencatan senjata. Karena ya sudah rugi banyak lah. Jenderalnya sudah pada tereliminasi, fasilitas nuklirnya sudah hancur, pangkalan militernya hancur, ekonominya jatuh, Cina nggak beli lagi minyak dari situ, dari negara situ, ya sudah selesai. Jadi gencatan senjata, dan ini juga pasti akan bertahan lama, dan sehingga ya tidak ada alasan untuk memindahkan. Begitu pula dengan Iran. Ini realitasnya bahwa regulasinya Donald Trump, peraturan Donald Trump, eksekutif order Donald Trump itu ada pengecualiannya, dikecualikan bagi sejumlah hal. Jadi tidak pukul rata. Kalau Anda warga biasa yang nggak ada kepentingan di Amerika, ya memang akan ditolak. Tetapi kalau Anda ada kepentingan olahraga, ya itu pasti akan diizinkan. Itu sudah regulasi internasionalnya itu seperti itu. Itu alangkah baiknya fokusnya saja pada sepak bolanya, fokus pada teknik. Kalian para pandit, para komentator, para pengamat, fokus saja mengamati lawan itu mainnya seperti apa, terus kalian analisis. Oh, ini harus mereka main begini, pola begini, kita harus hadapi begini. Itu aja, itu akan jauh lebih berguna untuk mendukung Patrick Kluivert, untuk memberi masukan kepada Patrick Kluivert, untuk memberi masukan kepada para pemain, daripada membicarakan hal-hal yang tidak Anda kuasai. Yang Anda tidak pahami gitu loh. Politik kayak begini saya yakin Anda nggak ngerti. Tetapi ya itulah Indonesia. Itu aja, fokus ke situ. Karena kalau terlalu banyak gimmick, terlalu banyak hal di luar sepak bola yang dibahas, itu konsentrasi pemain itu bisa juga akan terganggu. Itu bahaya, saudara-saudara. Padahal pertandingan nanti itu putaran keempat di Arab, di Qatar itu, saudara-saudara, kita tidak hanya akan menghadapi masalah teknis, kita juga akan menghadapi faktor non teknis yang cukup pelik di situ. Kadang ada hal-hal yang tidak kita duga bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, itu yang seharusnya difokuskan. Bicara sepak bolanya sajalah. Bicara sepak bola, nggak usah berharap sesuatu yang
nggak mungkin sesuatu yang belum pasti gitu loh. Ya kalau hanya sekedar diskursus perdebatan ya oke lah, tetapi ya sudah selesai, sehari 2 hari selesai, nggak usah dilama-lama, apalagi sampai mendesak, bikin desakan untuk menganulir kayak begini ya kan nggak di. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Sudah kita ulas semua, sudah kita cakap semua, sudah kita perbincangkan semua, sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi kita hari ini kita bicara tentang potensi kemungkinan FIFA, kemungkinan Iran tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026 karena Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, telah melarang warga negara dari 12 negara untuk memasuki Amerika Serikat. Warga negara dari Afghanistan, Chad, Myanmar, Republik Kongo, kemudian Guinea Ekuatoria, Guinea Khalistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman itu dilarang untuk memasuki Amerika Serikat. Itu berarti kan Iran akan mengikuti Piala Dunia. Iran sudah pasti lolos ke Piala Dunia dan itu dikabarkan, diramaikan di Indonesia, media-media di Indonesia, pandit, pengamat semua itu mengatakan bahwa ini Iran harus dicoret. Kemungkinan besar Iran akan dicoret dan akan digantikan Indonesia. Itu hoax, saudara-saudara, hoax, dan itu ngarep sekali yang tidak mungkin terrealisasi, hal yang mustahil. Kenapa? Kalaupun Iran itu dicoret, saudara-saudara, ya penggantinya bukan Indonesia. Penggantinya ya ada di grup A. Ada di grup A, saudara-saudara. Di grup A itu kan ada Uni Emirat Arab dan ada Qatar yang lolos ke putaran ketiga. Peringkat ketiganya ya Uni Emirat Arab. Berarti kalau Iran dicoret, Uzbekistan naik, Uni Emirat Arab naik, Qatar dan Kirgistan akan ikut playoff. Nah, itu kalau Iran dicoret. Tetapi juga pencoretan Iran ini juga masih panjang, saudara-saudara. Nggak berdasarkan executive order, istilahnya begitu, Presiden Donald Trump. Kalau di Indonesia itu ya semacam keputusan presiden, peraturan lah. Itu tidak semua dari 12 negara itu, tetapi ada pengecualiannya, saudara-saudara. Pengecualian orang-orang yang dikecualikan untuk masuk ke Amerika. Jadi nggak pukul rata gitu. Orang-orang yang dikecualikan itu misalnya satu adalah green card holder, pemegang green card. Nah, itu dia bisa masuk. Kemudian orang-orang yang bekerja untuk agensi-agensi Amerika maupun agensi-agensi internasional seperti PBB, UNESCO, terus apalagi CONCACAF, kayak begitu yang bermarkas berkantor di Amerika. Kemudian kelompok-kelompok minoritas Iran yang mendapatkan persekusi karena masalah religius, politik, dan macam-macamnya itu, mereka tetap diizinkan memasuki Amerika. Kemudian yang paling penting, yang paling ini harus nggak pernah diungkap oleh orang-orang yang mengusulkan Iran dicoret, itu adalah kontingen olahraga. Duta olahraga itu dikecualikan dari aturan ini. Duta olahraga, khususnya Olimpiade, Piala Dunia, apapun itu, di semua cabang olahraga yang mendapatkan otorisasi resmi dari Federasi Internasional Olahraganya. Apakah itu FIFA kalau sepak bola, ataukah itu FIBA kalau bola basket, apakah itu IOC, International Olympic Committee kalau itu di Olimpiade, itu dikecualikan. Dan berarti Iran termasuk dalam duta olahraga, rombongan kontingen olahraga yang bisa memasuki Amerika Serikat. Dan itu sudah terbukti, saudara-saudara. Mehdi Taremi, pemain Inter Milan, penyerang Inter Milan, itu seharusnya dia sudah mendapatkan visa masuk Amerika untuk memperkuat Inter Milan di Piala Dunia antar klub. Tetapi Mehdi Taremi gagal berangkat ke Amerika karena waktu dia sedang ada di Teheran, dan ketika Israel menyerang Teheran, dia terjebak di situ. Semua penerbangan ditutup,
apa ya, perjalanan transportasi darat keluar Iran itu chaos. Jadi dia diizinkan untuk bertahan, visanya tidak digunakan dan visa dia bisa bertahan cukup lama. Jadi hoax kalau mengatakan Iran akan dilarang masuk ke Amerika untuk kepentingan ulah. Haiti, saudara-saudara, Haiti ikut Piala Emas CONCACAF, itu juga mereka tampil di situ, pemainnya semua ikut karena ini adalah event olahraga. Tapi ya semoga cerdaslah kalian, nggak usah menerima informasi yang tidak jelas. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!